Halo pecinta tanaman hias, terutama tanaman hias aglonema. Berjumpa lagi dengan Kang Wiwit. Kali ini kita akan membahas cara merawat aglonema. Jadi cara merawat aglonema itu harus diperhatikan dengan serius, dengan benar-benar supaya aglonema kesayangan kita bisa tumbuh subur. Pada dasarnya, cara merawat aglonema itu sangatlah mudah. Ada 5 hal yang harus kita ketahui untuk merawat aglonema kita supaya pertumbuhannya optimal dan kesuburannya bisa terjaga. Simak terus sampai selesai. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru sampai di channel ini, saya Kang Wiwit. Saya akan sekuat tenaga membagi apa yang saya ketahui, apa yang sudah saya lakukan seputar merawat dan menanam tanaman aglonema atau tanaman rezeki. Subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Cara merawat aglonema yang benar akan menjadikan aglonema kita tumbuh dengan subur dan bisa beranak pinak dengan cepat. Nah, ada 5 hal yang harus kita perhatikan supaya aglonema kita bisa tumbuh dengan optimal. Yang pertama harus diperhatikan adalah lingkungan tumbuh aglonema. Ini sangat penting karena kita harus mengkondisikan suasana lingkungan, situasi lingkungan sesuai dengan habitat asli aglonema. Aglonema itu berasal dari hutan hujan tropis yang kelembapannya sangat terjaga, kemudian tanah yang digunakan juga sangat poros. Nah, untuk kebutuhan di rumah biasanya para petani aglonema ataupun para pecinta aglonema menggunakan naungan berupa plastik ataupun paranet yang digunakan untuk melindungi aglonema dari sengatan terik matahari secara langsung maupun guyuran hujan. Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini, perlu naungan yang bisa melindungi aglonema dari terpaan rintik hujan. Nah, untuk itu perlu diperhatikan intensitas cahaya tetap bisa diterima oleh tanaman aglonema kita, tetapi tidak secara langsung. Ada juga yang menaruh tanaman aglonemanya di teras rumah ataupun di pinggir rumah ya, seperti punya saya ini ada di sebelah samping rumah sehingga mataharinya tuh hanya sebagian yang kena. Nah, cara ngatasinya ya harus sering memutar karena tanaman aglonema itu harus mendapatkan sinar matahari secara utuh dari atas. Kalau hanya dari samping, nanti bagian daun yang tidak terkena sinar matahari akan tumbuh lebih cepat sehingga tanaman aglonema kita tuh terkesan jadi menceng gitu, jadi berat sebelah. Ini enggak bagus dilihat. Jadi harus diperhatikan benar-benar soal penempatan ruangan ini. Sirkulasi udara juga harus lancar, kelembapan harus terjaga, dan juga yang harus diperhatikan kebutuhan sinar matahari juga dapat tapi nggak terlalu banyak. Cara merawat aglonema yang kedua harus kita perhatikan media tanam yang kita gunakan. Media tanam ini menjadi syarat penting pertumbuhan aglonema kita bisa subur atau tidak. Banyak campuran-campuran media yang bisa digunakan. Saya juga sudah banyak membahas soal media tanam aglonema. Nanti bisa dicek di channel ini ya, silahkan diobok-obok channel ini karena saya sudah banyak memberikan informasi seputar media tanam yang baik untuk aglonema itu apa saja. Nah, kebanyakan para pecinta tanaman hias itu jarang yang membuat komposisi media tanam sendiri. Biasanya mereka membeli media secara online ataupun di toko pertanian yang sudah jadi. Banyak juga pertanyaan, apakah menggunakan media tanam yang sudah jadi itu langsung digunakan ke aglonema begitu saja atau perlu campuran yang lain supaya tanaman aglonema kita sehat? Beberapa waktu yang lalu saya sudah praktek menggunakan media jadi yang komposisinya di situ ditulis di kemasannya ya, ada arang sekam, ada pupuk kandang, ada kokopit, humus, pokoknya komplit sudah siap digunakan. Tetapi begitu saya lihat kondisi medianya itu enggak poros, padahal aglonema itu butuh media yang poros. Lalu saya tambahkan sekam bakar dan juga pasir malang yang kasar supaya porositasnya tuh bisa terjaga. Nah,
Yang ketiga, cara merawat aglonema adalah kita harus memperhatikan pemupukan. Nah, buat penghobi aglonema biasanya karena pengen cepet aglonemanya itu tumbuh subur, dewasa, gede-gede daunnya, berkilau dan juga cepat beranak, di-push dengan pemberian pupuk hampir setiap hari ataupun 3 hari sekali. Sebenarnya itu malah justru akan membuat aglonema kita itu stres. Kenapa? Karena aglonema itu pemupukannya bisa dilakukan 2 minggu sekali, itu sudah cukup. Itu pemberian pupuk daun dan pupuk-pupuk yang lain, misalnya vitamin B1 itu diberikan hanya 2 minggu sekali aja sudah cukup. Apalagi kalau kita sudah memberikan pupuk slow release di media tanam kita, itu sebenarnya juga 3 minggu sekali atau 4 minggu sekali sudah cukup pemberian pupuknya. Kalau terlalu sering memberikan pupuk kepada aglonema kita, malah jadinya aglonema kita itu lunglai. Kenapa? Karena dia kebanyakan nutrisi, kegendutan, batangnya juga gampang rapuh, gampang layu. Jadi pemupukan ini juga harus diperhatikan dengan serius. Di channel ini sudah saya bahas cara pemupukan yang benar untuk aglonema, nanti diobok-obok juga. Kemudian yang keempat, cara merawat aglonema adalah dengan memperhatikan penyiraman. Sebenarnya penyiraman media itu bisa dilakukan seminggu sekali, atau ketika media tanam aglonema kita itu sudah terasa kering, baru kita lakukan penyiraman. Tapi kalau untuk 3 hari sekali atau 4 hari sekali atau mungkin 2 hari sekali, cukup pengkabutan aja pada daun aglonemanya. Karena kalau penyiraman terlalu banyak, akar aglonema itu bisa berpotensi menjadi busuk. Kalau kekurangan air juga akan berpotensi menjadi sarang penyakit, banyak kutu-kutu di akar yang akan merusak tanaman aglonema kita. Jadi penyiraman itu harus menggunakan feeling kapan harus menyiram. Nah, biasanya kita cek dulu media tanamnya, kita pakai jari ya, kita masukkan pakai jari. Kalau masih basah, kalau masih lembab, itu nggak usah disiram dulu, nggak apa-apa. Kalau setengah kering, nah itu baru lakukan penyiraman. Tapi kalau mau memberikan supaya daunnya ini nggak gampang penguapan, bisa disemprot dengan pengkabutan. Ini harus diperhatikan dengan serius ya, karena kebanyakan teman-teman itu bertanya, kenapa aglonema saya kok akarnya tuh lonyot, kenapa daunnya tuh kecil yang atas. Ya karena faktor-faktor ini nggak diperhatikan. Faktor cara merawat aglonema ini harus diperhatikan dengan serius. Yang kelima adalah penggantian pot. Di beberapa tulisan ataupun beberapa video teman-teman pecinta aglonema yang lain memberikan saran untuk penggantian pot itu sebaiknya 6 bulan sekali atau 12 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan gitu. Nah, tapi sebaiknya penggantian pot itu dilakukan ketika media kita sudah padat dan juga tanaman aglonema kita akarnya itu sudah penuh, maka harus diganti potnya gitu, lebih besar, pot yang lebih besar supaya rongga-rongga di media tanam untuk pertumbuhan akarnya bisa maksimal. Penggunaan pot juga harus diperhatikan. Ada jenis tanaman yang memang butuh pot gede seperti Big Roy, seperti Dona Carmen, itu karena dia besar. Tapi ada juga tanaman aglonema yang nggak perlu pot besar, paling pot 20 itu sudah cukup, 20 atau 15 sudah cukup untuk menanam aglonema. Nah, repotting ini juga perlu ada tekniknya tersendiri, nanti disimak juga di channel ini ya. Oke, begitu cara merawat aglonema supaya tumbuh subur dan cepat beranak. Bisa teman-teman praktekkan di rumah masing-masing supaya aglonema yang dimiliki bisa tumbuh dengan subur dan maksimal. Subscribe buat yang belum, dan jangan lupa like, share, komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya ya. Sampai ketemu lagi dengan Kang Wiwit, sampai jumpa. Daunnya
berarti subur, ini sehat. Kalau daun barunya ini kecil berarti ada yang bermasalah dengan medianya.